Oke, saya udah buka, saya udah siapin notepad ya seperti biasa, kemudian sumnya juga sudah diaktifkan Apache-nya ya. Oh iya, minggu depan kita mau belajar input data dari database ya. Jadi nanti minggu depan Anda pastikan udah install sumnya ya, SAM, kemudian MySQL-nya minggu depan diaktifkan. Kalau sekarang nggak diaktifkan nggak masalah, karena minggu depan kita udah menggunakan database. Berarti Anda ya kalau Anda belum praktikum database, nanti di sana saya ada yang dulu database dulu, kemudian gimana cara nampilinnya itu mengambil data ke PHP atau input data ke database melalui PHP gitu ya. Nah, makanya kan banyak yang namanya PHP dan MySQL gitu ya. Di pasangannya PHP membuat programnya, MySQL untuk menyimpan datanya. Ya, itu minggu depan, jadi tolong diinstal, disiapin. Ya, untuk hari ini kita belajarnya pengulangan. Kemarin kita lanjut. Kemarin kita belajarnya tuh di di if ya kemarin ya. Dan kita belajarnya di kondisi atau if. Ini udah saya slide-nya udah saya kasih kemarin, nggak salah ya. Oke, kita belajar hari ini pengulangan. Oke. Ya. Ini adalah pengulangan. Pengulangan apa sih? Pengulangan itu bahasa Inggris itu loop. Iya, betul ya. Ngajar. Tadi kau ngajar dulu. Pengulangan adalah instruksi program untuk mengulang beberapa baris perintah ya. Dalam merancang pola kode programnya setidaknya harus mengetahui 3 komponen ya. Pertama itu ada kondisi awal, kemudian perulangan yang mengulang beberapa kali gitu ya, kemudian perintah program yang akan kemudian kondisinya serta kondisi akhir. Nah, titik akhir atau berhentinya titik berapa. Jadi ada 3 yang harus diketahui ketika Anda pengulangan, itu kondisi awalnya, kemudian perintah programnya yang akan diulang, serta kondisinya. Oke, kemudian untuk yang kondisi, ini kondisi kita menggunakan ini kondisi awatinisasi ya. Untuk perulangan sendiri yang diulang, nah ini Anda harus belajar yang namanya operator perbandingan ya. Saya lihatin dulu ke kita lihat di saya lihat dulu ke tipe data ya, Mirana ya. Operator ya, operator untuk yang digunakan sebagai untuk, nah ini operatornya termasuk operator rasional ya, ini operator rasional. Nah ini operator yang digunakan ketika Anda melakukan kondisi kemarin if kemarin ya, sama untuk melakukan yang namanya kemarin untuk kondisi ya. Jadi if sama if jika A lebih sama dengan ya, atau tidak sama dengan, atau lebih besar sama lebih besar, lebih kecil bisa sama dengan, dan bisa sama dengan ya. Nah ini menggunakan operasional ketika untuk melakukan yang namanya perintah program yang akan diulang ya, atau kondisi dikondisikan, dites ya, diuji gitu ya. Kemudian untuk kondisi akhir akan berhenti perulangan, itu Anda tentukannya dari mana? Tentukannya ketika di sini menggunakan operatornya apa? Menggunakan operator yang namanya assignment ya, mana assignment. Nah, ya assignment ya. Nah, ini ada menambahkan +1, ada mengurangkan -1 ya, ada mengkalikan, kemudian memodus itu sisa bagi ya. Jadi ada ini operator assignment
Nah, operator yang digunakan ketika Anda menemukan titik berhentinya, bukan titik berhenti ya. Anda mau mengulang menambahkan berapa gitu ya. Kalau yang untuk titik berhenti kondisi tadi. Oke, di sini ada pengulangan itu ada beberapa yang digunakan di PHP. Kalau Anda di Java ada 3 ya, ini for, while, do while. Kalau Anda belajar di pemrograman berbasis objek gitu ya, itu Anda menggunakan di sini for, while sama do while kalau di Java. Kalau di PHP menggunakan 4. Kalau yang for is nanti lebih ke yang namanya ke data array ya, data array kemarin sudah ajarin. Kemudian untuk di PHP itu for, while, do, while sama for each ya. Oke, kita lihat berikutnya. Jadi saya harapkan Anda untuk program itu minimal yang harus Anda pelajarin tadi, operator, kemudian kondisi if, kemudian pengulangan, data array gitu ya, untuk variabel. Nah, itu harus dikuasain karena Anda belajar beberapa program pun ke sana juga sama konsepnya, harus ada pengulangan. Jadi kalau konteksnya Anda fundamentanya pengulangan paham ya, Anda pindah-pindah program pun juga nggak masalah gitu. Cuma adaptasinya berapa minggu dah, gitu ya. Karena kita tahu gitu ya dari cara mencetaknya nampilin gimana, gitu ya. Menempatin yang namanya ini seperti apa, deklarasi seperti apa, itu yang dicari gitu ya. Dan kalau kita konsep satu program nggak ngerti ya, kesana pun juga nggak ngerti itu, hanya pengikut aja. Sedangkan Anda kan informatika gitu ya, informatika harus punya basic skillnya itu ya, bisa minimal programming itu jago gitu ya, atau medium lah ya. Jangan sampai belum kosong gitu. Kayak ini untuk pengulangan for. Pengulangan for itu ada menggunakan tadi yang saya bilang, ada kondisi awal ya. Saya ini aja ya, saya tulisan di notepad aja. Harusnya di kelas. Misalkan yang for ya. Pengulangan menggunakan for. For itu rumusnya for kondisi awal atau inisialisasi gitu ya, inisiasi atau kondisi awal. Kemudian sekarang lanjut untuk yang dicek ya, sebuah kondisi aja tadi ya, inisiasi, kondisi, satu lagi iterasi ya, iterasi. Nah, ini rumusnya. Kemudian Anda pakai kurawal untuk membuka fungsi, sama kayak if kemarin. Di sini ada pernyataan rumusnya ya. Mungkin Anda kalau dulu udah belajar di mata kuliah algoritma pemrograman ya, Anda nggak bingung gitu. Kalau Anda fundamentalnya kemarin dapat dari belajar di sana di mata kuliah Pascal di di algoritma, Anda nggak terlalu bingung, tinggal kesini tinggal belajar aja. Nah, saya misalkan di sini saya membuat tulisan kayak angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini kalau Anda tambah pengulangan, angka ini Anda akan mengetik berapa kali contohnya ya, kalau nggak ada pengulangan. Misalkan saya tentuin yang namanya ngepin ya. Misalkan Anda pakai coding seperti ini, buka PHP, ya, kemudian tutup. Nah, Anda mau kayak gini kan, echo, kemudian sini 1, ya echo, kemudian nah seperti ini ya, ini copy. Nah, situ banyak Anda ngeprint beberapa kali itu, sampai Anda ngeprint 10 kali sampai ini ganti 2 gitu ya, 3, 4, 5 dan seterusnya 10. Nah, itu kalau nggak ada pengulangan. Jadi Anda dikerjakan, artinya Anda bekerja 10 kali, komputer sekali gitu ya logikanya. Nah, kalau misalkan di ini menggunakan pengulangan, Anda cukup menentukan seperti apa, menentukan dulu seperti ini, kemudian Anda mengeprint sekali gitu ya.
Oke, kita tentuin ya. Nanti slide-nya udah kita kirim lagi dah yang ini ya. Kalau takutnya. Kemudian pernyataannya itunya. Nah, pernyataan itu untuk membuat fungsinya. Membuat yang namanya ini pernyataan kayak gini, nih pernyataan nih sepertinya. Ya, contoh kayak gini ya, pernyataan nih contohnya. Saya mulai dengan inisiasi. Inisiasi itu menentukan titik awal. Anda menentukan misalkan angka berapa yang mulai mau di-printnya. Contohnya di sini angka yang dimulai itu angka 1. Berarti Anda inisiasinya itu mulai dari 1. Ya, contohnya ini rumusnya gini ya. For kemudian inisiasi itu Anda masukin nilai variabelnya apa. Misalnya variabelnya pakai variabel, ingat ya, PHP ya, pakai dolar ya. Dolar A misalkan variabelnya itu sama dengan titik awalnya yang mulai 1 kan. Ini 1. Berarti Anda A sama dengan 1. Ya. Di sini di pengulangan harus pakai integer ya, artinya bilangan bulat ya untuk membuat kondisi di sini inisiasi kondisi awal iterasi. Jangan pakai string. Cara dia masuk lagi. Ya, kemudian setelah ini SA sama dengan 1, kemudian titik koma. Ini titik koma, ini titik koma ya. Ini titik koma, ini koma. Ya. Kemudian for SA sama dengan 1, kemudian di sini SA. Nah, ini baru Anda menggunakan kondisi yang kondisi di sini ya. Kondisi itu Anda ngecek apakah yang namanya A itu lebih kecil dari berapa. Nah, itu kan artinya Anda mulai dari angka 1 ngeprint sampai 10. Berarti berdiri sampai 10 kan? Berarti Anda menggunakan operator tadi, operator yang namanya relasional. Mana tadi operator? Ya. Anda menggunakan operator ini. Dan berarti lebih kecil sama dengan ini ya, karena Anda 10-nya print. Berarti kurang dari atau sama dengan. Kurang dari sama dengan 10. Berarti Anda masukin di sini. SA kan 1 kan, berarti SA ini udah ada satunya nilainya, SA di sini. SA sama lebih kecil sama dengan 10. Nah, kondisinya nih, artinya kalau dirumuskan, ketika yang namanya A-nya ini 1, ya, apakah dicek nih, kondisi dicek. Apakah lebih besar dengan 0? Kalau misalkan lebih besar, mesti lebih kecil di print. Ya. Terus sampai kondisinya, kemudian di sini lanjut lagi di koma untuk iterasinya. Iterasi artinya yang ikusi yang baris berapa gitu ya. Jadi di sini iterasi saya pakai apa sama SA. Ini pakai yang namanya apa? Pakai yang namanya operatornya, operator yang assignment tadi. Mana assignment? Nah, yang ini ya. Nah, plus sama dengan plus 1 artinya sama dengan 1 ya. Jadi artinya ketika saya misalkan ya SA S dolar A plus sama dengan 1, artinya ini dolar ini ditambahin 1 kalau plus seperti ini. Jadi artinya gini, artinya kalau saya punya awalnya misalkan ini dulu ya, yang ini dulu SA sama 1, sekarang SA sama 1 kan, SA sama dolar ya, sorry bukan SA, dolar A sama dengan 1, pertama ini 1 kan, nanti dicek nih, ini karena 1 ini SA apa namanya, SA 1 ya, 1 ditambah sama dengan 1, nah artinya sama dengan ini sama dengan 1 ditambah 1 ya, jadi sama dengan 2 itu 2 ya. Lanjut berikutnya, sekarang SA nya kan udah 1, sekarang S nya 2, lanjut 2, ini SA lanjut lagi 2, ini 2 misalkan ya. Apa nih 2, apakah 2 lebih kecil sama 10? Nah kalau masih kecil kemudian ditambah ada plus 1 akan jadi angkanya 3, kita mengulang. Nah ini digulang tergantung sampai sini, berarti sampai baris ke iterasi itu artinya ini iterasi ya, iterasi ke 10. Ini iterasi 1, 2, 3 itu iterasi ya. Itu untuk fungsinya efeknya di sini. Itu implementasi Anda diapalin untuk pengulangan. Jadi setelah ini Anda buat pernyataan. Ini ya, ini pernyataan ya. Nah, ini tadi mulai kita awal 1 lagi dulu 1 ya. 1. Nah, sekarang tinggal di print. Apa kemarin di PHP menggunakan untuk menampilkan menggunakan echo ya, echo.
Nah, setelah di sini berarti Anda di print apa? Printnya nilainya ini kan mau, berarti yang di print SA. Nah, eho, kalau variabel nggak butuh yang namanya tanda kutip ya, tanda kutip yang seperti yang tadi. Nah, gini kan nggak butuh kutip nih. Ya, karena variabel kan. Berarti eho tinggal Anda di S A ya. Nah, S dolar A. Tinggal titik koma itu ya, ini akan menyebabkan tulisan akan diulang dan angka ini muncul dari satu dulu karena kondisi awalnya tuh inisiasi dinilai dari satu angkanya. Kalau ada mulai di dua ya nanti angka dua mulai yang di print, satunya nggak ada titik awal ya. Itu nanti kalau misalnya diperhentikan sampai 5 nanti Anda menggunakan break. Di sini tuh di pengeluaran ada lagi break, ada lagi continue gitu ya. Banyak di sini. Jadi kalau Anda mau belajar lagi, Anda bisa boleh lihat di situsnya yang saya selalu referensi ke Anda nih. Ya. Anda menggunakan beberapa ini situs ini W3 School Anda untuk belajar program. Ya nih ada while, ada while for, ada for is. Nih. Ya, Anda tinggal misalkan di sini for loop. Ada kan sintaknya. Nah, kita sama tuh test counter yang tadi kondisi, increment counter itu tadi yang iliterasi ya. Nah, ini kodenya. Tuh ada penjelasannya, parameternya, sampelnya tuh. Ya. Ya. Oke. Nah, kita tes ya. Kita tes yang tadi. Setelah ini berarti ada print. Nah, tinggal copy nih, misalkan ya, jalan nggak? Copy dulu ke ini. Ke Notepad++ dan data. Nah, ini tambahin jangan lupa PHP-nya. Kalau PHP-nya nggak ada, bukan PHP. Jadi di sini tambahin PHP, kemudian bawahnya cukup ya. Ini tinggal di save latihan for.php ya. Oke, ini save ya. Kemudian kita tes, kita masuk ke sini ya. Saya nyimpennya nyimpennya ini adanya di save as latihan 2 ya. Artinya di htdoc, di exam htdoc latihan 2 nyimpennya. Jadi saya panggil setelah artikel localhost, kita panggil namanya for ini ya, ini for. Klik. Nah, tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10. Jadi artinya Anda bekerja sekali ya komputer 10 kali. Beda kalau yang tadi Anda ngetik satu-satu tuh. Eco sampai 10. Lalu nampil begini. Nah, ini kalau dia ke bawah saat begini nih jadinya berarti ada tinggal pakai BR berarti di mana? Tambahin isi belakangnya. Dot di sini dot, kemudian kutip 2 ya, Anda tambahin yang namanya BR, ini tutup garis baru. Jadi nanti kan apapun yang diketik di antara kurawal ini, nah ini akan diulang 10 kali. Ya, akan diulang 10 kali sesuai dengan kondisi ininya. Jadi kalau nggak ngetiknya diulang, kalau saya di luar nih, di luar sini. Ya, di sini kalau tipenya ya tinggal cuma sekali doang. Nah, misal gini ya, saya nih misalkan ya. Eco misalkan di sini cecep misalkan ya. Nih, di sini cecep ini akan mengakibatkan 10 kali diulang. Ya. Bukan Pokoknya cetu 2 cecep. Bentar. Kutip eco SA, saya tambahin dulu di sini yang namanya BR ya. Ini tinggal titik. Nah, cecep 2, cecep 3 dan sampai 10 kali di print. Kalau Anda di sini ya, kalau Anda masukinnya di dalam pengulangan sini, tapi kalau cecep ini kalau saya masukin ke bawah sini di luar pengulangan. Nah, di bawah baris pengulangan akan cuma sekali doang, ini doang di print. Nah, cuma kita lihat ya.
Jadi segini ya itu. Jadi apapun yang ada masukin kondisi diulang di antara sini, ya, di antara sini nih, nah sebelah sini, ini akan mengakibatkan apapun ini akan diulang selama kondisi ini, mulai dari 1 ya, sampai 10. Kalau Anda ngepin sampai 9, berarti ininya ini sampai angka 10, 10 dah, berarti ini hapus ininya sama dengannya lebih kecil dari 10. Jadi artinya ketika apakah 9 lebih kecil dari 10? Ya, misalkan SA-nya nih, SA-nya 9, berarti cek nih SA lebih kecil dari 9, kalau lebih kecil berarti kan masih di print. Tapi kalau 10 kan lebih lebih besar dari 10 ya, sama berarti udah nggak masuk karena lebih kecil. Jadinya ini kalau 9 oleh print, kalau Anda tampilkan ya seperti ini menggunakan for. Gimana menggunakan while? Nah, while sama juga, Anda melakukan while ya. While berarti sama juga dia. Di sini while itu ada kondisi, ada blok kode yang akan diulang di sini sama kayak tadi ya. Jadi kalau menggunakan while berarti gimana caranya? Berarti Anda kalau menggunakan while, sama dulu ini tadi kan ada rumusnya, tadi saya dulu ya, ini yang kayak ini. Rumus ini jangan dihapus. Rumusnya di sini inisiasi sama kayak tadi. Kalau di while begini, inisiasi di atas. Kalau di for kan di satu baris begini ya. Kalau pakai while berarti Anda begini. Tentuin dulu SA sama dengan 0. S1 ya, dari 1 tadi ya. Koma. Nah, seperti itu ya. Kemudian Anda menggunakan while-nya. While karena berkondisinya, kondisi kayak gini. Nah, jadi SA lebih kecil sama dengan 10 ya. Oke, kemudian baris. Nah, ini bedanya ya kan, kalau for gini kan for nih, for. Kalau while seperti ini kondisi inisiasinya di sini, ini dipisah sendiri nih. Kemudian ini SA-nya yang ini, kemudian terakhir untuk ininya di mana. Nah, kalau ini cetak dulu ya, ini cetak dulu nih. Echo pernyataan dulu, echo, kemudian apa? Echo S, SA, titik koma, baru bawahnya untuk yang ininya. Nah, isi iterasinya. Berarti $A plus, koma. Itu ya. Nah, itu. Jadi Anda ini tinggal coba kayak saya copy nih. Sekarang menggunakan while. Di sini while. Ini tinggal Anda menggunakan save while .php. Nah, ini PHP-nya belum ada nih. Jangan lupa PHP-nya. PHP yang ini juga sama. Itu. Nah, ya. Ini tinggal Anda ditampilkan while mana while. Nah, ya. 1 2 3 4 5 6 9 10. Kalau dikurangin turun gimana dari 10 ke 1? Ya, Anda tinggal diganti. Di mana gantinya? Nah, ini diganti nih. Kondisinya ini menentukannya. Jadi kalau saya mengganti dibalikin nih, berarti kan di sini saya mulainya dari angka 10 ininya. Ya. Ini 10 nih mulainya. Ini SA-nya dimulai dari angka 10. Kemudian apa? Ini ganti SA lebih kecil. Balikin kalau ini lebih besar jatuhnya, sama dengan di sini berarti 1. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan fungsinya yang operatornya dikurangin ininya, yang argumennya kurang 1. Jadi ini minus. Ya, berarti di sini Anda masukin SA, ini minus, kemudian ini SA-nya ini mulai di angka 10 karena turun kan. Kemudian ininya adalah besar dan dengan sama dengan 0, 1 ya. 1. Nah, udah seperti ini. Selesai. Nah, mulai ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu menggunakan yang namanya while ya. Sekarang kita menggunakan berikutnya, itu menggunakan pengulangan dual. Nah, dual sama, dia cuman ada mulainya ada do-nya.
Nah, ini di rumusnya kita masukin di sini do ya. Kalau do rumusnya itu sama kayak gini, tentuin dulu. Ini SA dulu, SA sama ini ya, 10. Dan 1 ya, 1. Ini titik koma jangan lupa. Kemudian, nah ini do dulu, do. Ya, do kecil ya. Do, habis do, Anda masukin. Nah, ini ya. Itu. Kemudian apa? Kalau di do itu dibalikin. Di print dulu sebelum kondisi. Jadi do, kemudian Anda ininya nih, echo-nya nih ya. Echo di print. Echo, kemudian S, A, kemudian apa namanya? Print. Kemudian lanjut setelah ini adalah SA-nya yang dolarnya di variabelnya di tambah 1 S++ atau iterasinya. Setelah ini baru di sininya while-nya di mana? Di sini while-nya nih. While kondisinya Anda masukin SA lebih kecil sama dengan 10 ya, di koma. Udah sampai situ. Ini kalau menggunakan do ya, sama kan konsepnya. Di situ udah ada beli modul, jadi saya bisa Anda lihat. Nah, ini tinggal tambahin kayak tadi PHP. Ya. Ini tinggal di save. Ini apa namanya? Do ya. Do.php. Nah, betul nggak? Coba. Do ya, do. Nah, sama ya. Itu menggunakan yang namanya do. Udah ada 3 pengulangan yang gunakan. Nah, sekarang yang terakhir menggunakan for each. Kalau Anda main di PHP nanti di kode igniter, di PHP PMOK tentunya ya, atau PHP OOP. Kalau kita gunakan ini masih PHP native ya. Harusnya ada mata kuliah lagi yang lanjut itu ada PHP PMOK gitu belajarnya, itu pemrograman yang berbasis PMOK gitu ya. Tuh main di PMOK. Cuman kalau di sini basicnya yang native-nya nggak ada, ya Anda sama lebih bingung belajarnya nanti. Nah ini sekarang yang lagi ini rata-rata kalau di pengulangan ini, di pengulangan untuk yang OP banyak menggunakan for each ya. Tapi persyaratannya harus yang namanya datanya array. Tertarik yang saya contohin di kelas. Sama seperti pengulangan for, namun ia lebih khusus digunakan untuk mencetak ya, mencetak array sendiri. Nah ini for each, rumusnya itu for each ya, satukan, kemudian variabel, kemudian s variabel lagi. Jadi artinya nama ini diganti nama ini, artinya di alias ya. Atau misalkan nih, saya namanya Wowon nih, dipanggilnya dengan Cecep misalkan. Ya, jadi Wowon S Cecep ya. Jadi nanti memanggil datanya menggunakan ya data yang ini. Gitu ya, kayak misalkan variabel nama sama dengan Wowon. Untuk memanggil Wowon kan memanggil variabel namanya kan. Sama seperti ini. Jadi for each, kemudian S variabelnya, kemudian S variabel yang untuk menggantikan memanggil ininya. Itu untuk penggunaan for each. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ya, di sini Xbook. Nah, ini yang kemarin saya ajarin data array. Nah, ini data array bentuknya string kalimat. Jadi untuk array itu pasti Anda menggunakan yang namanya Kurawa seperti ini, begitu ya. Ya, Anda pasti buat Kurawa seperti ini. Kemudian tulis panduan belajar PHP pemula, membangun aplikasi. Ini koma ya, di koma, kemudian mau PHP, membuat ini ada 4. Ini ada 4 data. Kemudian ini untuk judul ya. Nah ini lanjut nih. Sekarang baru si Xbook-nya itu kan dari mana? Xbook kan dari sini nih, ya. Jadi Xbook itu datanya, Xbook ini datanya punya ini panduan belajar, membangun aplikasi, tutorial, ada 4 berarti ada tempat data. Kalau Anda di ini indeksnya sampai indeks 3 kan, 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3 ya. Oke, jadi sampai 4 berarti. Jadi indeksnya 0 sampai 4. Dan datanya ada 0, data 1, data 2, data 3. Nah, kemudian S buku dipanggilnya. Nah, ini yang tadi. Ya.
Ini nanti akan memanggil si, ketika Anda memanggil yang data ini nih, data umpan kan tadinya di variabel ini ya, dibuka. Ini untuk memanggil data-data ini berarti tinggal memanggil si sbook-nya di alias dengan buku. Jadi ketika Anda di print-nya itu dengan dolar buku. Nah, itu artinya yang for each. Ya, itu yang for each. Jadi di sini ol itu biar apa? Biar ada titik-titik. Ya, ada kayak bulat ya, kayak gini bulat nih. Ini kayak gini bulat. Ya, kayak saya copy aja ya, biar cepat. Ini copy seperti ini ya, tinggal Anda save, misalkan ini for each .php ya, coba tes artinya gitu apa teman-teman, for each. Nah ya, jadi yang untuk li itu ini titik-titik ini yang bulat itu perintahnya di PHP itu ini termasuk ini ya, termasuk kodenya HTML ya. Ini kalau di sini li gini nih ya, ini menggunakan yang namanya tipe-tipenya data si HTML ya. Kalau di kita panggil ke PHP berarti di echo, di print echo baru kutip 2 tambahin ya. Jadi ini contoh yang menggunakan yang namanya for each ya. Jadi deklarasi dulu data array, kan data array seperti ini ya, data array itu ada pasti ada ininya nih, dapur awalnya, tandanya blades-nya. Ini harus satu tipe. Kalau bilangan angka-angka semua gitu, ada koma itu bedanya. Ini array. Kalau array di Python beda lagi ya, itu dicampur bahasa Python ya itunya. Python dengan program bahasa kayak kan PHP ya. Kemudian judul buku A5 tebal, ini WL itu jadi WL dulu, ditutup nih WL-nya, baru Anda buat ya LI-nya nih. Ini diulang, yang diulang kan ini diulang nih. Ya, ini yang ulangnya posisi sini. Di kondisi pengulangannya ada di daerah sini, kondisi pengulangannya. Yang Anda ulang yang daerah sini berarti yang diulangnya berdasarkan ya, kalau nggak diulang datanya satu doang, sebaris doang yang di print. Karena diulang berarti ya Anda memanggil sekali 4 datanya keluar gitu. Ya, begitu. Itu penggunaan yang namanya for each. Itu for each. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Untuk pengulangan Anda silakan Anda dipelajarin. Berikutnya ini saya yang Ray udah kemarin, Anda bisa baca-baca lagi ya, sama kemarin udah saya tampilkan di kelas. Nah ini kemarin saya nggak ada pengulangan di Ray ya, atau yang pengulangan biasa. Jadi kalau Anda punya data array, barang, ini buku tulis, penghapus, itu kan 3 data nih. Kemudian tampilkan bareng-bareng, karena kan dipilih satu-satu gitu ya. Anda diikuti dengan menggunakan pengulangan tadi for di kondisi awal iterasi, berarti kan tadi data array itu mulai 0 kan, 0 1 2. Jadi dimulai 0 di indeks 1 berarti buku tulis, indeks 2 penghapus, indeks 3 spidol, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Dia nanti ada tiga kotak gitu ya. Kemudian count itu jumlah ya, count barang ini ya, lebih kecil dari count barang, artinya dari sini jadi kecil dari jumlahnya, ini countnya 1 2 3 ya. Jadi countnya itu counter untuk menghitung berapa jumlah yang ada di variabel barang, ada 3 1 2 3 ya. Kemudian 1 plus jadi 0, ini 1 2, jadi semua dipasti 1 kayak tadi ya. Echo baru kalau array itu pasti ada yang namanya tanda base-nya. Jadi yang datanya di print sekarang barang. Ini SI itu barang dulu, SI-nya itu indeksnya. Indeksnya ini. Jadi indeksnya mulai dari 0 dari tulis. Ya. Jadi kalau di print seperti ini tampilannya. Kemarin saya baru ray-nya baru aja di kelas. Nah, sekarang ray-nya menggunakan untuk menampilkan barang-barang ray for ya, menggunakan pengulangan. Nah, jadi kalau Anda ditampilkan seperti ini hasilnya. Ya, gue tulis, penghapus, spidol. Ya, jadi pengulangan konsepnya itu Anda membuat satu pernyataan sekali, ya komputer beberapa kali. Gitu. Jadi konsepnya harus ada di dalam bloknya
pengulangan. Mana blok pengulangan? Dari sini nih, arah sini nih, yang ada ininya perawanya. Ini blok di dalam blok pengulangan. Oke, mungkin itu yang bisa saya hari ini sampaikan. Oh iya, untuk yang namanya kesini ke bawah sih udah saya iniin ya, udah saya ajarin lagi. Yang kemarin udah saya ajarin di kelas. Kalau ini tugasnya anak semester kemarin, jadi nggak usah ini contoh yang kemarin di kelas nih. Ya, ini contoh yang kelas kemarin. Kemudian untuk tugas, nah ini tugas ya. Oke, saya kirim tadi ke Classroom soalnya. Ini tugasnya, Anda buat program untuk minggu depan kita tes ya, suruh maju ke depan nanti minggu depan. Sebelum kita belajar, sambil belajar yang namanya database sama belajar CRUD ya. CRUD itu create, create, update, create, read, update, delete ya. Jadi nanti ada belajar query, input, hapus data ya, delete menggunakan PHP dengan MySQL. Jadi tugasnya Anda input nih jumlah penjualannya berapa. Nah, yang penjualannya berapa? Misalkan penjualannya ada 10 misalkan atau 4. Nanti dicek nih input jumlah penjualan, dicek nih apakah jumlah penjual yang ini lebih besar sama 2. Artinya di kasus ini jika yang namanya si ini seandainya gini ya, pedagang itu pedagang marketing itu dari sisi perusahaan, divisi marketing itu akan mengasih bonus sama penjual, sama marketing yang yang menjual barangnya itu produknya dalam sebulan itu. Kalau misal menjualnya sama lebih besar dari 2, atau misalkan datanya menjual barang 3 atau 4, ini akan dicetak, akan dapat bonusnya 1 juta. Jadi nanti konsepnya Anda menggunakan else if. Di if jumlah penjual lebih kecil dari sama dengan 2, misalnya lebih kecil, lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, artinya dapat ini print nih echo 1 juta gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau tidak, Anda akan lanjut ke kondisi berikutnya. Jika jumlah penjualannya sama dengan 2, artinya pas menjual 2 nih, marketingnya akan mendapat bonus 500.000. Tetapi ketika tidak, misalkan nih inputnya Anda di sini penjualnya 1, berarti kan akan tidak dapat bonus. Jadi ya ini yang di print. Ya, ini baru tampilkan. Echo baru ya, ini di printnya bonusnya. Yang ketika outputnya, jadi bonusnya berapa gitu. Ya, jadi echo bonus ya. Nanti yang diindikan di sini di if kan if tadi if bukan ini belum echo ya. Sorry. Jadi nanti jika jumlahnya lebih besar sama dengan 2, kemudian Anda ketika di ini if kurawal jawab di sini, berarti Anda S bonus sama dengan 1 juta. Gitu ya mainnya. Kemudian untuk ini kalau tidak, berarti else if dalam kurung jumlah penjualan sama dengan 2 gitu ya, dengan 2 semuanya 2 lebih kecil dari dengan 2, nanti bonusnya SA bonus 500.000 dolar bonus. Ini sama nih 0, nanti di print berarti echo dolar bonus, keluarlah yang mana. Kalau misalkan Anda ngikut penjualannya ada 3, berarti yang ini di print. Kalau Anda yang plus 2, ini yang ditampilkan bonusnya. Tapi kalau yang kurang dari 2, berarti yang ini yang ditampilkan nanti hasilnya. Itu ya, ini tugas pertama. Yang kedua agak susah. Nah, yang kedua itu Anda membuat pengulangan for dan while. Jadi ada 2 soal. Yang pertama bintang dibuat seperti ini. Yang kedua angka dibuat seperti ini. Nah, ini nanti Anda mau menggunakan pengulangan bersarang ya, atau pengulangan di dalam pengulangan ada pengulangan lagi. Ya, jadi nested looping nested. Jadi artinya pengulangan bersarang. Artinya dalam satu pengulangan ada pengulangan lagi. Ya kan, di dalam for ini ada for lagi ya. Misalkan for ini langsung di dalamnya ada di blok pengulangan ada for lagi. Ya, ada yang ngetik pun juga kalau misalnya di Google nih. Cari coding untuk membuat bintang diulang beberapa kali gitu misalkan. Kata-kata saya kalau mencari seperti itu. Ya, Anda silakan menggunakan pengulangan. Nanti kita minggu depan tesnya ya. Soalnya saya kirim ke Classroom nanti, ya, ini habis ini untuk Anda kerjakan seminggu waktunya ya. Nanti tes minggu depan.
Oke, ada ditanyakan sampai sekarang. Nih materinya cukup untuk hari ini. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Jika ada yang tidak paham, ini ada 13 orang dari sekian orang banyak. Oke, ada? Nggak ada. Saya tampilkan tugasnya. Tugas pengulangan dan percabangan. Ya, ini sebuah bentar ya, saya meeting dulu.